Oke, selamat datang di Amatir Talks. Yeay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja ketika kalian menonton pada saat itu. Boleh subuh, boleh pagi, boleh malam, boleh lagi di kamar mandi, di ruang tamu, di depan TV, atau lagi dengan selingkuhan. Nah, masalahnya dengar di WC lama. Lama, Pak. Kram. Kadang-kadang sabun cepat habis, Pak, kalau di WC, Pak. Mungkin sabunnya kan habis sabunan, berias air, sabun lagi, Pak. Oke, tangan saya salah. Oke, di episode pertama ini di Amatir Talks perdana sengaja kita berdua karena kita hostnya sih sebenarnya. Iya. Memang karena bukan sengaja. Karena juga tidak ada yang mau berteman dengan kita. Karena kita tidak punya track record yang cukup bagus, namun kita hanya cuma modal bacot. Ya. Mungkin circle pertemanan kita 5 meter lah. Ya, 5 meter. Nggak jauh, nggak berkilo-kilo. Ibarat lagu tuh, pacarku emang dekat 5 meter dari Oke, mungkin nanti untuk kawan-kawan yang nonton ataupun yang lain pengen nonton, pengen nih masuk Amatir Talks, Ya. di interview apa segala macam, silahkan saja. Masukkan CV lamaran kerja, bukan dong. Bukan dong. Terlalu. Hanya cukup DM di Instagram Boleh. Amatir Talks saja. Sudah cukup lah, Bang. Iya, Kami betul. pengen ini. Nanti paling kita tanya, pengen ditanya apa nih, gitu, Oke. pengen angkat apa nih, gini. Udah sih itu aja. Dan kita harus garis bawahi juga bahwa Amatir Talks ini adalah sebuah argumen, persepsi, pendapat, perspektif ya, apanya itu, asumsi yang dimana pembahasan di channel ini tidak ada benar, tidak ada salah, karena ini hanya berupa pendapat. Oke, jelas ya sampai sini ya, tidak ada Intinya- benar, tidak ada salah. Intinya tergantung sudut pandang masing-masing. Iya, tergantung sudut pandang masing-masing dan semoga kita tidak terkena undang-undang ITE. Dengan sensitif ya. Dengan sensitif-sensitifnya. Ngomongkan tentang podcast ataupun yang sekarang kita lakukan, sebenarnya ini kegaringan yang terjadi pada saat kondisi Indonesia dan Singkawang Iya, tentunya. iya. Ya kan? Pandemi. Sama nih, sama-sama lahir di Singkawang. Aku lahir di Singkawang, ente lahir di Singkawang. Saya lahir di Singkawang. Nah, mungkin nanti bakal banyak nih yang nanya, ini orang Singkawang tapi kenapa buat videonya pakai bahasa Indonesia? Nah, gini, menurut kita berdua nih Pak ya, Menurut ente gimana nih? kalau menurut saya nih Pak, kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Karena biar orang yang di luar Singkawang ngerti apa yang dibahas di Singkawang ini melalui channel berdua ini, Amatir Talks. Dan kalau kita pakai bahasa Singkawang, kasihan Pak, orang-orang yang lain, orang-orang luar Singkawang nggak ngerti nantinya. Begitu. Kalau itu yang tujuan kedua ya. Kalau tujuan pertama bukan kasihan untuk orang dengar. Iya. Yang pertama sekali kasihan tukang edit. Iya. Standarnya banyak dong. Oke, kalau Ani sih paling gini. Kita berdua tujuannya pengen yang baik, Iya. terus pengen ngenalin ketika orang search di YouTube ataupun di Google yang lainnya, klik Singkawang dan terus ngasih tahu Singkawang kayak gimana sih. Nah, kedepannya dari podcast ini ada beberapa informasi tentang Singkawang kayak gini loh, Iya. Singkawang kayak gini. Dan Gitu juga sih. ada beberapa orang-orang yang punya apa ya? Istilahnya Talent. tokoh deh ya. Ya, Ah. yang punya track record bagus, yang punya impact terhadap Singkawang yang akan kita interview nantinya. Dari musik, dari olahraga, dari Pekerja seni. Iya, pokoknya industri seni, komunitas ataupun orang-orang yang legend, Iya. kalau yang dulunya pernah terkenal pada saat zamannya, Iya. tapi sekarang sibuk pada masing-masing. Iya. Terus juga kalau caleg-caleg mau kampanye boleh juga di sini tuh. Boleh lah, mungkin calegnya di sini kita ngobrol biasa-biasa, ngopi ja. Iya, ngopi doang. Oke, tentang Pak. Singkawang nih, Bar. Oke. Pengen tanya, ente kan kemarin kuliah di luar. Oke. Aduh, dompet jatuh. Di luar, maksudnya saya di luar rumah. Dosennya di dalam rumah. Maksudnya kan ente dulu keluar di luar Singkawang nih, Iya, bahkan iya. di luar pulau. Ani juga kuliahnya di luar Singkawang tapi tetap di satu pulau. Gimana Bar tentang
penjelasan Singkawang tuh ketika ente anak mana sih, orang mana Singkawang? Singkawang kayak gimana sih? Nah, hal yang pertama paling dijelaskan tentang Singkawang kayak gimana, Bar? Singkawang tuh kalau bahasa diplomatis atau bahasa amannya tuh sangat indah. Bahasa amannya sangat indah dong. Karena mendapat penghargaan kota toleransi se-Indonesia. Itu dia. Iya. Tahun Itu berapa ya. kemarin ya? Lupa. Tahun 2 Belum lama ini lah. Oh iya. 2 tahun yang lalu. Terus zaman aku SMP aku ingat pokoknya aku kelas 1 SMP itu Singkawang itu mendapatkan penghargaan Adipura. Kan? Zamannya Pak Senggarman. Ya, Adipura masih di mana ya? Tempatnya di sini kalau nggak salah. Nah, di sini. Di situ. Oh, Ya, pokoknya di situ lah. Oke. Dan kalau ditanya pendapat tentang Singkawang, yang pastinya Singkawang ini menarik, kota kecil yang punya punya perasaan bahwa mereka ini banyak artisnya gitu. Coba dilihat Instagram anak-anak Singkawang yang gaul-gaul, udah kayak selebgram dong. Oke, paling menyesuaikan zaman. Iya, menyesuaikan Kalau zaman. dulu kan kita mau menjadi seorang artis di sosmed nggak bisa. Nggak bisa. Kalau angkatan saya nggak bisa. Dulu zaman angkatan saya paling untuk menyentuh dunia internet ataupun segala macam paling 2 minggu sekali, seminggu sekali. Dulu masih zaman Friendster. Sekarang Friendster saya udah sarang laba-laba kayaknya belum. Jadi nampak kan umur dari Bapak Adit ini berapa? Saya tidak pernah main Friendster loh. Saya main Facebook. Kayaknya salah ngomong. Jadi biar tahu nih ketika di Amatir Talks sisinya beda. Sisi dari tingkat kelahiran saya agak jauh di atas Albar. Pekerjaan juga beda, Pak. Pekerjaan juga beda. Saya bekerja di salah satu perusahaan. Enggak, tidak di perusahaan. Perusahaan prostitusi. Tidak, saya bekerja di sebuah bidang pendidikan. Kalau Bapak Adit di sebuah ikan-ikan. Nah, bukan ikan cupang, bukan. Oke, balik lagi tentang ini nih, tentang Singkawang. Oke, Albert tadi jawabannya ngasih tahu tentang info Singkawang. Ini loh prestasinya. Iya, tadi kota toleran ataupun Adipura dan segala macam. Nah, kalau aneh menurut Bapak gimana nih, Pak? Kalau aneh sih paling orang Singkawang ya? Oke, Singkawang ada apa aja sih? Singkawang kayak gimana sih? Hal yang pertama ketika Anda sampaikan ke kawan-kawan yang di luar kota Singkawang ataupun kawan-kawan yang belum tahu tentang Singkawang, Singkawang ini loh kuliner yang paling enak. Kenapa kulinernya dulu? Setiap orang ndak kita, kata orang sini kan bilang kan, ndak orang ndak kita ya pasti bilang. Ketika kita sampai di suatu tempat, pasti nanya makanan apa sih yang enak? Lapar dong di perjalanan berkilo-kilo kan. Khas makanan Singkawang adalah ayam tepung dari Australia atau pecel lele. Tapi kan, jadi paling aku mengasih ada suatu tempat di Singkawang tuh kayak tempat kuliner yang 24 jam. Nah, kalian kalau sampai Singkawang misalnya sampai tengah malam kalau pengen makan silakan ke Pasar Rongkong apa yang lain-lainnya. Itu dia sih palingnya. Paling ditanya lagi, makan ciri khas Singkawang apa sih? Nah, kalau untuk makanan ciri khas yang betul-betul pakemnya khas sih, kalau menurut Ani sih nggak ada. Belum ada yang autentik gitu kan? Mungkin kita nggak tahu, dulunya ada, cuman nggak tahu ya. Kalau mungkin salah, mungkin nanti bisa dikomen, dikasih tahu. Ya. Namanya juga manusia pasti pernah salah dong. Nah, kalau untuk yang ngetren dan beken makanannya, nih ada kue tiaw, silakan kalian makan. Nah, atau sebutannya miasu, Pak. Miasu. Nah, kalau di sini bukan nasi guguk maksudnya. Miasu tuh itu sebagai paman yang bikin, gitu kan. Copan. Kalau yang halal-halalnya tuh kan seperti tadi. Ya. Yang haramnya ada dong, masih dong. Nasi merah, nasi campur. Yang bikin geger-geger. Kalau nasi dibeli dari uang mencuri haram dong. Itu beda lagi. Nah, itu kuliner. Dan banyak juga tempat wisatanya nih. Nah, itu sempat aneh jelaskan sih. Nah, kalau untuk Singkawang setelah kalian makan boleh tuh untuk foto-foto di tempat wisata. Jadi kan kalau tempat wisata yang dulu paling ngetren kan zaman-zaman sekolah, Danau Biru panjang, Danau Biru tempat mesum. Paling maksudnya dalam konteks mesum bukan yang apa ya? Yang negatif ya. Aku sama perempuan bukan mesum yang ada barang-barang langka itu ya. Itu museum. Itu museum, guys. Jadi maksudnya gini, dulu kalau bahas tentang Danau Biru itu kan airnya bekas bekas tambang ada. Nah, bolos sekolah ke sana, buka baju, pakai kolor sama segala macam, cebur tuh. Itu pornonya di situ. Nah,
Tempat wisatanya juga nih dari pantai, air terjun ada dong? Ada. Air terjun. Kalaupun mini, kalau Nah, menurut aneh mini. mini dong. Mini. Kalau gunung, gunung nih. Gunung menariknya Nah. dibilang gunung, sebenarnya bukan gunung nggak sih? Kalau untuk skala ukuran Kalau ketentuan Indonesia, teori ya? beda-beda di Jawa. NDPL-nya kan macam. tertentu kan? Jelas. Jelas. Beda. Kalau mungkin orang-orang Jawa bilangnya bukit. Iya, mungkin. Cuma Nah. bagi kita gunung. Enaknya Singkawang kayak gini, di mana ada tempat wisata, di situ ada tempat makan dong. Iya, iya. Contoh kecil Gunung Roban. Gunung Roban, tempat orang jogging, makan gorengan. Jadi kalau habis bang kalori, tambah kalori. Mantap, mantap, mantap. Orang Singkawang paling mantap. Aku cinta Singkawang. Jadi ciri khas Singkawang memang kayak gitu sih, memang ada beberapa ragam, Iya, iya. tidak hanya di etnisnya, tidak hanya di ininya, tapi karakter orangnya itu Iya. ragam-ragam. Maksudnya bukan suku ya, caranya dan karakter orangnya beda-beda Iya. sih. Nah untuk setelah makan, setelah tempat wisata, ada apa lagi nih, men? Yang Singkawang. pastinya tempat-tempat religiusnya dong. Orang Singkawang itu terkenal dengan religiusnya. Oh iya, ini cerita tentang dulunya. Sempat teman yang di luar nanya ketika sampai Singkawang kan foto tuh, Iya, foto iya. di tempat Pekong yang lama kan, Iya, iya. Pekong ini. Pekong tuh bahasa Yang di iya, Vihara sih, Vihara. Vihara. Nah, foto di situ kan, Foto foto kelenteng. segala macam ini. Foto aneh foto. Wah, kok ini Pekong, ini Vihara. Kok kita putar belakang ke tempat parkir, di situ ada masjid. Iya. Nah, Terus kalau di sebelah selatannya kan, sebelah selatannya itu ada gereja. oh iya. Gereja dong, Iya, lulusan iya, Penggoro, iya, betul iya, nggak? iya, iya. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang kenapa Singkawang mendapat kota toleransi. Jadi ada 3 tempat ibadah yang beda agama nih. Ada gereja, ada Pekong atau kelenteng atau Vihara ya kalau salah ya. Dan masjid itu tuh Tempatnya berdekatan. yang paling tua juga, yang paling gede juga. Jaraknya tuh nggak jauh. Bahkan dari sebelum orang-orang tua kita lahir itu Iya, udah ada. iya. Bahkan di sini nggak ada isu-isu agama dibentur-benturkan, nggak ada. Jadi untuk yang orang luar Singkawang pengen ke Singkawang, ayo kita ke Singkawang. Ayo. Kalau pengen dibawa sama ini podcaster, Iya, boleh kita juga berdua dong. boleh. Buat orang-orang Jakarta liburan jangan ke puncak, udah nggak musim. Karena kita belum pernah ke puncak, jadi Singkawang saja. Oke, dan juga di Singkawang yang menariknya nih, setahun sekali ada namanya festival Cap Gome. Cap Gome. Nah, kalau Ane tuh sering tuh main Cap Gome. Oke, pasti Karena dong. kan basicnya anak tradisi kan. Oke, Jadi tradisi, opening di Cap Gome tuh sering main-main dan apa ya, ciri khasnya suka ini nih. Ketika ada acara Cap Gome itu kan Tionghoa kan, adatnya mereka 1 tahun sekali kayak gimana. Cuman, nah itu kembali lagi ke masalah kota tertoleran ketika mereka mengadakan acara pawai dan segala macam. Yang nonton pun nggak hanya orang-orang dia. Yang nonton berbaur. Iya. Ada berbagai agama, berbagai suku, Dan mereka asik-asik saja. Iya, berbaur. Dan juga kalau mau melihat kota Singkawang nampak seperti Jakarta yang macet, itu saat Cap Gome. Hanya saat Cap Gome. Nah, untuk teman-teman ketika pengen ke Singkawang pada hari-hari biasa, aman. Iya. Nggak ada macet. Nggak ada macet tanpa ada macet sekalipun. Macetnya cuman di kalau orang parkir di tengah jalan macet. Terus nih, yang menariknya lagi di Singkawang ini Pak Adit, ini nih sosial anak mudanya yang relate sama kita berdua. Nah, ini nih pengen Ini nih yang paling banyak, wow sekali, pengen saya bagi-bagikan tongkrongan ini, tongkrongan itu. Aduh. Oke, untuk mungkin Ane dulu lahir nih. Oke. Kalau zaman dulu Ane sekolah tuh kayak gini nih. Untuk nongkrong kan dulu untuk masalah keuangan kita kurang. Terus Uang jajan ya, sekolah paling berapa lah kan. Yoi. Ketika pengen malam mingguan, sebelum bahas itu Singkawang tuh ada bedanya nih. Kalau di kota-kota lain Iya, pasti, paling pasti. ramai itu malam minggu. Malam minggu. Nah, kalau Singkawang yang ramainya malam Kamis dan malam Minggu. Malam Kamis dan malam Minggu. Kalau kota-kota besar malam Kamisnya di tempat-tempat clubbing, kita di jalanan ramai. Nah, kalau Anda dulu zaman sekolah paling ini di Jalan Penogoro. Iya, Ponorogo. Nah, dari sore putar Fenomena 10 kali. Ponorogo ini menarik loh. Apa tuh? Fenomena Ponorogo ini ibaratkan kayak tempat racing, kan banyak anak-anak trek-trekan juga.
kayak kayak tempat apa sih yang namanya catwalk, Iya. catwalk atau untuk pokoknya jalan itu ajang orang-orang anak atau anak-anak muda Singkawang untuk pamer penampilannya. Udah ada penonton. Iya. Standar 2, Standar duduk dua. 2. Itu zaman bapak dong. Terus HP zaman-zaman adalah HP kecil besar kan? Helm kerupuk, Iya. putar MP3 masuk Iya. udah ini bawa kopi kampil-kampil gitu kan. Tapi menariknya nih Pak Dit, budaya Singkawang yang selalu nggak pernah bergeser tuh minggu pagi. Coba kalau minggu pagi kita bangun pagi, anak mudanya tuh biasanya sarapan yang paling Oh iya. paling mainstreamnya tuh bubur sapi. Bubur sapi ini paling ini agak beda daripada bubur-bubur Yang ada di lainnya. Pulau Jawa gitu. Kalau di Jawa kan bubur Bubur ayam, ayam. bubur lain. Kalau kita pakai bubur sapi, Bubur. kaldu sapi. Sebelahnya sapi. Tapi bukan dong, daging sapi dong di dalam Sapi. buburnya, bukan satu sapinya. Terus habis itu ngopi. Nah, budaya ngopi ini sangat kental sekali kan? Ya karena kopi Singkawang kalau menurut kita kan paling enak sih. Iya. Ada beberapa memang tempat pabrik kopi yang benar-benar ini, dan kalau aneh zaman dulu kuliah pulang ke Singkawang pasti teman-teman wah itu kopi Iya, kopi pasti. gitu sih. Budaya ngopi apa ya? Susah lah tergantikan. Tapi anak-anak muda zaman sekarang pun bahkan anak-anak SMA atau kalau dulu kan kita pengopi indahlah kopi orang tua lah Iya, kali. iya. Kita minum cappuccino, Iya, minum ini. itu bergesernya jarak, bergesernya bubur juga itu Pak, sepertinya. ya. Tapi kalau sekarang anak-anak SMA, Oh iya itu betul. udah dunia warung kopi. Sekarang Parah. warung kopi kan udah ramai kan. Lihat minumannya kopi, Parah. kopi, cuman pancung kan. Parah. Kopi berjam-jam. Nah, kopi pancung tuh gini, teman-teman ya. Ibarat kopi yang utuh segelas, itu tuh Setengah. setengahnya dipenggal deh, dipotong setengahnya. Atau bahasa kopi shopnya tuh espresso lah. Ya, tapi kalau masalah kopi, aneh sempat ini nih dengar cerita problem ketika orang luar ke Singkawang. Ya. Tamu dari Singkawang yang pernah. Tapi ini benar atau salah, berarti salah yang cerita. Ataupun betul dia cerita, berarti betul dia cerita. Jadi gini. Dan beliau memang bekerja di instansi tersebut gitu kan. Bawa tamu segala macam. Pak, ini Singkawang ya. Kita pengen dong di Kopi Pangku. Oh, Nah, ketika beliau pengen bilang ini kopi pangku dan lain-lainnya, jelaskan secara bagus. iya. Nah, kalau aneh sampai sekarang nggak tahu jawaban kopi pangku itu seperti apa. Cuman beliau jelaskan gini, kopi pangku nggak seperti apa yang Bapak pikirkan. Kalau dia kan mikirnya yang ke bawah kan, Agak mesum ya. Agak mesum. Dan yang dari ceritakan gini bilang, Pak kita ngopinya memang kopi pangku. Iya. Kopinya ndak di atas meja, mejanya ndak ada, mereka kasih kopi di pangku. Oh, serius? Aku baru tahu dong. Saya baru tahu dong. Dulu pernah Pak zaman SMA Pak, tuh di tempat yang ada sayur-sayurannya tuh Pak, Ya. Bapak tahu lah di mana kan? Oh iya. Terus ngopi pangku, saya kira tuh minum kopi. Terus mbak-mbaknya Ada tuh baliknya. naik kasih kita dong, saya pikir itu. Pas mbak-mbaknya naik itu kan tiba-tiba ada yang tegak, tapi bukan keadilan dong. Parah. Kirain gitu dong, mesum. Udah kayaknya sih udah Udah cukup sekilas. ya. Tapi ini pengen dibahas nih, Bang. Ya. Apa aja sih yang tren Singkawang dari dulu sampai sekarang yang masih aman nih, ataupun ada beberapa hal yang pengen disampaikan dari anak-anak bandnya, dari anak-anak komunitas Iya. dan lain-lainnya. Ini kan kalau Anda lihat sih sampai sekarang pesat kemajuannya. Iya, apalagi di era digital yang makin marak kan. Kreativitasnya bahkan Iya. luar biasa gitu kan. Kayak tadi ente bilang di feed Instagram mereka kayak Selebgram. kalau Ani coba nggak bisa, nggak tahu. Susah. Mungkin handphone kita Iya. jadul kayaknya. Kalau Anda orang-orang luar Singkawang menemukan cewek-cewek cantik, fitnya bagus. Kalau nggak punya mobil, nggak punya kartu hitam, tahu nggak kartu hitam? Ya. Nah, yang BCA tulisannya itu, udah jangan dong coba-coba DM, bahaya nanti. Maksudnya ditolak. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kita sebagai orang Singkawang ada kebanggaan nih Iya, untuk orang-orang yang ketika keluar Singkawang berkarya di Singkawang maju terkenal. Iya, iya. Ini contoh kecil ya. Kita pengen punya band tapi dia hanya personil. Band Juliet tahu? Iya, Itu gitarisnya Bang Ale, Iya. Bang Andi itu orang Singkawang. Mereka berkelana di sana dan Iya. lain-lainnya.
Semoga nanti bisa kita undang di sini, Ale Juliet dan Andi Juliet gitu kan. Terus siapa lagi? Yang boy band dong, boy band. Bang Morgan. Bang Morgan. Nah sempat tuh zaman-zaman SMA, aneh pernah dibilang kayak Morgan gitu. Oh, bapak kayak Morgan. Ya. Impossible. Sempat tuh waktu SMA dibilang, Wak, kok kau kayak Morgan? Morgan dari mana? Parah. Terus yang paling terupdate yang dekat dengan saya nih Pak. Dulu pernah dekat, maksudnya dekat sebagai abang. Maksudnya sama-sama perantauan. Aneh pernah dengar cerita nih. Dekatnya perantauan bukan kayaknya. Kan satu satu kumpulan. circle. Yaitu Gea Idol yang sudah saya voting saat dia di Rising Star dong. Ya, si Gea pernah di Rising Star sebelumnya. Pernah. Terus ini kan lumayan gimana sih, gagal. Terus coba lagi di Idol baru berhasil. Baru naik. Ya, cukup bangga. Nah, dengan adanya ini kan harusnya tuh circle atau impact terhadap anak-anak mudanya Singkawang ini kan harusnya bangga ya. Ya. Tapi tetap aja dong Pak, banyak yang mencaci maki. Mungkin gini Bar, mungkin dalam arti mencaci maki gini loh. Ketika misalnya aku kenal Albar terkenal. Ketika dulunya kita pernah berteman di circle pertemanan kita, aku nggak suka sama Albar nih, gini. Nah ketika ente terkenal, karena kondisi aku awalnya nggak suka kan. Apapun yang ente buat, apapun yang ente lakukan ketika orang bilang ente bagus, tapi di mindset aneh ini tetap jelek. Karena kondisi awal tuh tetap udah clash gitu. Udah gesekan dari awal sehingga kalau udah beranjak menjadi orang sukses tetap aja jadi haters dong. Dan sebenarnya kalau aku sih ketika aku pengen jalankan aku suka, ayo. Ketika kalau aku nggak suka ya udah gitu. Sebenarnya perlu juga tuh egois kan? Egois untuk kita menang boleh. Egois untuk cuman dalam arti tetap memberi pengertian ketika orang belum tentu bisa ngerti kita gitu sih. Oke, mungkin cukup segitu aja sih untuk gambaran, deskripsi atau penjelasan yang amatiran ini. Dan semoga kawan-kawan suka ketika ini. Terus untuk episode selanjutnya nanti kita bakal ada tamu ketika kalian pengen, Bang, boleh dong tamu ini diundang, Bang, boleh dong materi ini dibawa dan segala macam, boleh di komen dan selain-lainnya. Nanti silakan subscribe YouTube channelnya di Amatir Talks, Facebooknya juga Amatir Talks, Instagramnya juga Pak. Instagram juga Amatir Talks. WA boleh? Jangan dong. Yang pengen di endorse boleh. Ini nanti taruh makanan-makanan kita review. Ini makanan labelnya nih. Ataupun mau yang rokok-rokok asap tebal boleh. Kita taruh di sini, kita review bareng. Oke, satu harapan untuk Singkawang kayak gimana, Bar? Harapannya saya lebih ke mindsetnya aja sih, untuk potensi sih luar biasa banget sih Pak. Kalau untuk kualitas sih luar biasa sih untuk Singkawang mudanya industri kreatifnya boleh diadu deh. Untuk pekerja seni, musisi, kreativitas blogger apapun yang lainnya luar biasa. Gitu. Tapi dengan tujuan tadi channel ini biar orang-orang di luar Singkawang tahu dengan Singkawang. Nah, maksudnya dari channel ini kita menjelaskan di Singkawang ada ini loh, ini loh artis Singkawang, ini loh anak-anak muda Singkawang. Karena sering Pak gini Pak, tinggal di mana Mas? Kalimantan Barat. Hutan. Di kota mana? Singkawang. Hutan. Singkawang tuh masih Indonesia. Sering gitu Pak masalahnya Pak. Kan kalau tinggal di mana Mas? Jawa Barat, di Bandung, ya di Bandung udah pasti tahu dong. Bandung. Tinggal di mana Mas? Makassar, udah pasti tahu dong. Sulawesi, Singkawang, aduh gitu. Yang mana? Gitu, yang mana? Jadi maksud kita bukan kita mau sosokan nggak mau pakai bahasa Singkawang, biar orang luar tahu aja. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kasih tukang edit. Iya, kasih tukang edit. Tanya subtitlenya. Coba kasih tukang edit. Pak Adi Mube. Di bawah sini ada subtitlenya ya. Tolong tukang editor tulis subtitlenya. Kak Ati Mube. Oke, itu harapannya. Paling kalau aku harapannya gini, semoga Singkawang kedepannya dari menyeluruh nih secara universal dari anak-anaknya, orang-orang tuanya ataupun pejabat-pejabatnya ini lebih luas untuk kedepannya untuk tujuan yang hal-hal yang baik. Nah untuk itu kayaknya lupa nih satu nih tentang ini kan aneh sering lihat nih di berita, di TV, di sosial media dan segala macam Indonesia lagi berduka. Iya.
Bahkan Singkawang pun kena nih, Singkawang kena COVID-19. Dan Corona. dan ngerasanya gini Pak, dulu awal-awal masuk COVID nih kayaknya yang kena tuh masih jauh. Sekarang tuh yang kena kita kenal dong. Makin lama makin dekat ya. Nah, Makin dan deket ya, sempat gitu. Pak, pernah dengar statement kayak gini nih. Oh aman lah Singkawang aman, Singkawang kebal, Iya. aman be Singkawang Iya. gitu kan. Rupanya kena juga gitu kan. Yang kebal hanya orang-orang debus ya. Singkawang nggak ada orang debus. Itu camkan. Tapi cuman mungkin kedepannya corona Kita ini mengingatkan bisa, aja. bisa lebih mensituasikan Iya, diri iya. lah gitu kan. Tapi ada hal lucunya nih. Iya, Tadi apa? kan aneh lebih apa ya ngobrol nih sama kawan-kawan. Bung Deds nih kan aneh sampaikan nih, wah gitu yuk kita bikin podcast karena aneh pengen ngulik si Dedinya gitu kan, cuma ya wah boleh tuh diangkat tentang COVID-19. ya. Nah ini dia kan orang tua, dia Iya. udah punya anak kan, dan anaknya udah sekolah. Problematika yang pernah aneh lihat di sosial media dan sekarang teman sendiri yang ngerasakan gini loh. Anak-anak ini kan, ente kan guru nih. Iya. Anak-anak ini kan ada sampaikan nih pesan-pesan orang-orang tua sekarang ya. Pakai beban. Orang tua di rumah aneh wakilkan ya. Jadi guru di rumah nih, Iya. anak-anak sekolah di rumah gitu kan. Nah yang ngajar orang tua keteteran dong. Iya. Bahkan Iya. ada di sosial media ada yang marah. Protes. Inilah guru nih ngasih ini segala macam. Nah otomatis kan ketika kita pengertiannya ada kondisinya mau gimana lagi. Iya. kan? Dan juga kan guru itu kan di lapangannya Bapak Ibu mohon maaf. Hmm. Kita hanya menjalankan aturan dari atas. Oke, Yang turun ke bawah. oke kita bisa ini. Yuk kita sekolah diam-diam. Iya, sebenarnya. Cuman ada aturan, Pak. Oh, ada aturan. Iya. Berarti Kalau ada melanggar aturan. bahaya juga, Pak. Yang penting tetap cuci tangan, jangan lupa gunakan masker, jangan yang scuba sekarang udah nggak boleh. Udah boleh sekarang Nggak ya? boleh, Oh, udah sama terapis. aturan baru kemarin. Aturan baru. Jadi untuk bapak-bapak ataupun orang tua di rumah, kita kan tujuannya baik nih. Iya. Mungkin dengan kondisi sekarang lagi susah ataupun yang tidak enak lah kalau bagi saya. Ketika kita bisa bimbing anak sendiri, tapi dengan panduan tetap dengan dari Yoi. dulu kan. Jadi jalankanlah ketika sebisa mungkin, Iya. gitu kan. Walaupun orang tua anak-anak tuh punya kewajiban, ada yang kerja kantor, Iya. ada yang ibu-ibu lagi masak Betul, atau betul. apa. Sibuk. Ya tetap dikoordinir lah, tetap di ini kan. Tapi di masa ini juga selain mendekatkan atau membuat orang tua nih tahu dengan kualitas si anak nih Pak. Kalau bingung anaknya mau belajar di mana, saya punya tempat lesnya dong. Boleh hubungin Tapi- saya. Sup iklan boleh Pak. Tapi gini Bang, mungkin kalau Anda mikir baca gini, ketika anak-anak disuruh belajar di rumah, kesimpulan pertama yang gini yang Anda tangkap, orang tua jadi tahu, Iya. oh kualitas anak seperti ini ya Iya. rupanya. Terus nanti kalau dia nggak naik kelas, jangan salahin gurunya dong. Tapi dulu zaman Anda sekolah pernah loh, ini Oh. anak bagus di rumah gitu kan. Tapi di luar Kita nggak tahu sekolahnya Iya, gitu kan. oh, gitu. Ketika anaknya nggak naik kelas, diserang dong sama orang tua sekolah gitu kan. Tapi kan apa ya, orang guru udah mengerjakan Iya. tugasnya dengan baik, tapi orang tuanya tidak tahu anaknya di sekolah itu gimana. Tapi pesannya tetap semangat sih orang-orang tua di rumah untuk menjalankan, memberi pelajaran anak-anak di rumah selama di masa Iya. pandemi ini. biar juga orang-orang tua tahu bahwa mendidik dan mengajar itu tidak mudah. Jadi tolong bapak-bapak yang ada di kursi DPR naikkan dong honor kami bahwa mengajar itu sulit sekali. Masih banyak yang honor-honor upah di UMR. Untuk lulus PNS susah Pak. Ampun deh. Tolong ya Bapak, ini permintaan saya saja. Tidak untuk macam-macam. Saya takut nanti ada undang-undang ITE. Oke, tutup ya Dida. Boleh lah, mungkin harapannya kayak gitu. Oke. Ketika yang baik boleh kawan-kawan ambil nih, kalau Iya. yang jahat dibuang Ya, maksudnya ditelan di mulut, pecah dalam perut, Iya. gitu kan. Ketika yang baik ditelan, dikeluarkan lagi, ada manfaat untuk anak-anak dan Iya. kawan-kawan yang lainnya. betul sekali. Pokoknya obrolan ini jangan dipermasalahkan dengan seberat-beratnya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Anggap aja ini seperti iklan di tepi lapangan sepak bola. Lewat. Nah, Tapi kalau konsep aneh gini, dengar ini Ya. masuk ke telinga,
kesini dulu. Oh, kesini dulu. Tapi jangan masuk ke Iya, sini, betul. jangan ke sini. Iya. Kadang-kadang ada yang di sini, ada di sini. Oke, mungkin selesai dulu di episode pertama di Amatir Talks di hari ini ya. Oke. Untuk selanjutnya bakal ada bintang tamu karena ini kosong nih. Kosong. Sebenarnya ada Udah orang-orang, disetan. tapi untuk video pertama memang khusus kita berdua untuk masing kau tuh kayak Iya, gimana. betul sekali. Jangan lupa kalau punya kuota lagi di warung kopi ada wifi, buka channel ini langsung di subscribe. Jangan klik-klik nanti Dan- jempolnya kembang. Biar tidak ketinggalan info-info mana Iya. tahu nanti bintang tamunya. Aku ngefans lo sama ini. Aku Oh. pengen tahu circle-nya, profilnya kayak gimana, biografinya Iya, iya. kayak gimana gitu kan bisa dinonton. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen di Amatir Talks dan terima kasih banyak yang telah menyaksikan di episode pertama ini. Untuk yang lagi sakit terbaring di rumah sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi nggak ada pekerjaan semoga cepat dapat Amin. pekerjaan. Yang lagi mau promil semoga cepat hamil istrinya kan. Nah, saya Oke, yang lagi susah semoga dimudahkan urusannya. Yang belum sedikit rezeki. Pak, kelamaan nanti Dajjal keberudakan. Oke. Oke, sekian dari kami Amatir Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.